Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya Pedro Holoman Sokrates Purba dengan NIM 1905 asal Politeknik Negeri Medan di Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya membuat sebuah presentasi di mana presentasi ini berguna untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester yang diajar oleh ataupun diampu oleh Ibu Lamtiur Sinambela, SSI MSI, mata kuliah seminar. Ya, kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu karakteristik karya ilmiah. Yang pertama yang kita perlu tahu yaitu apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah yaitu satu, menggunakan bahasa tulis sebagai media, kemudian yang kedua yaitu membahas konsep ilmu pengetahuan, dan yang ketiga disusun secara sistematis, dan yang keempat adalah dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu hakikat karya ilmiah. Karya seseorang itu ataupun karya ilmiah seseorang didasarkan atas kebenaran logika rasional dan kebenaran ilmiah. Dan karya ilmiah itu dapat berupa yang pertama itu hasil penelitian lapangan ataupun laboratorium, kemudian yang kedua hasil ide ataupun inovasi, yang ketiga berupa skripsi ataupun tesis serta disertasi maupun artikel, jurnal, makalah, buku ajar dan sejenisnya. Kemudian kita masuk pada sistematika penulisan karya ilmiah. Pada bagian ini, karya ilmiah itu mempunyai bagian-bagian dan memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah bagian awal, yang kedua adalah bagian isi ataupun tubuh, yang ketiga adalah bagian akhir ataupun pelengkap akhir. Kemudian kita masuk pada bagian awal, yaitu bagian-bagian yang terdiri pada bagian awal dalam sebuah karya ilmiah, yang terdiri atas judul karya ilmiah, kemudian kata pengantar, yang ketiga abstrak, kemudian ada daftar isi, dan selanjutnya daftar tabel, kemudian daftar gambar, serta daftar lampiran. Kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu bagian kedua berisi tubuh karangan yang terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, di mana bab 1 adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, sumber data, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di antara bab 1 inilah nanti yang menjadi dasar kita dalam melanjutkan sampai hingga ke tahap kesimpulan. Kemudian pada bagian bab 2 itu berisi tinjauan pustaka, deskripsi masalah ataupun landasan teori, bab 3 berisi pembahasan masalah, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian kita masuk pada bagian akhir atau bagian pelengkap yang terdiri atas daftar pustaka, di mana kita melampirkan referensi ataupun sumber yang kita dapat dari mana, website mana, ataupun kita mendapat dari buku mana. Kemudian kita